Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di vlog pertama kami. Kali ini kami akan membahas tentang sistem autoimun. Salah satunya adalah penyakit Addison. Kedengarannya sangat asing sekali ya. Untuk lebih jelasnya kita cari tahu yuk. Check it out. Hai teman-teman, salam sehat. Jumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit Addison. Apa itu penyakit Addison? Cari tahu yuk. Check it out. Penyakit Addison adalah gangguan endokrin yang jarang terjadi dengan angka kejadian sebanyak 1 dari 100.000 orang dan menyerang laki-laki dan perempuan dengan porsi seimbang. Penyakit ini terjadi saat kelenjar adrenal tidak memproduksi hormon kortisol yang cukup banyak. Inilah mengapa penyakit Addison juga disebut influensi adrenal atau hiperkortisolisme. Hormon kortisol normalnya diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Tugas kortisol yang paling penting adalah membantu tubuh menanggapi stres berikut ini. Pertama, membantu mempertahankan tekanan darah dan fungsi kardiovaskuler lainnya. Kedua, membantu meredakan respon radang dari sistem daya tahan tubuh. Ketiga, membantu menyeimbangkan efek insulin dalam memecah gula menjadi energi. Keempat, membantu metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Faktor risiko penyakit Addison. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang alami krisis Addison, antara lain, pernah mengidap penyakit Addison. Yang kedua, pernah melakukan operasi kelenjar adrenal. Yang ketiga, adanya kerusakan pada kelenjar hipofisis. Keempat, tidak mengonsumsi obat untuk penyakit Addison secara rutin. Selanjutnya, alami dehidrasi berat. Dan yang terakhir, alami trauma fisik atau stres yang berat. Penyebab pertama, penyakit Addison adalah insufisiensi adrenal primer. Sebagian besar kasus penyakit Addison disebabkan oleh penghancuran korteks adrenal, lapisan luar kelenjar adrenal oleh sistem kekebalan tubuh sendiri atau yang disebut dengan autoimun. Kerusakan ini terjadi secara bertahap. Sekitar 70% kasus penyakit Addison yang dilaporkan disebabkan oleh gangguan autoimun. Dengan ciri sistem kekebalan membuat antibodi yang menyerang jaringan atau organ tubuh sendiri dan secara perlahan menghancurkannya. Faktor kedua penyebab penyakit Addison, yaitu insufisiensi adrenal sekunder. Bentuk penyakit Addison dapat berawal dari kurangnya ACTH yang menyebabkan penurunan produksi kelenjar adrenal dari kortisol, tetapi tidak memengaruhi aldosteron. Salah satu bentuk sementara ketidakcukupan adrenal sekunder bisa terjadi saat seseorang yang telah menerima hormon glukokortikoid seperti prednison untuk waktu dan lama tiba-tiba berhenti. Hormon glukokortikoid yang kerap digunakan dalam mengobati inflamasi seperti rheumatoid arthritis, asma, atau colitis ulcerativa memblokir pelepasan kortikotropin, rilis hormon, dan ACTH. Gejala penyakit Addison. Gejala penyakit Addison biasanya akan muncul secara bertahap dan berkembang dalam kurun beberapa bulan. Karakteristik dari penyakit ini adalah rasa lemas yang berkepanjangan dan memburuk, kelemahan otot, turunnya nafsu makan, dan turunnya berat badan. Tidak hanya itu, gejala-gejala lainnya yang dapat ditemukan pada penyakit Addison adalah: pertama, warna kulit menggelap. Kedua, tekanan darah rendah yang dapat menyebabkan pingsan. Yang ketiga, keinginan untuk makan garam. Selanjutnya, kadar gula rendah. Selanjutnya, mual, muntah, dan diare, nyeri perut, nyeri sendi dan otot, iritabilitas, depresi, rambutan. Diagnosis penyakit Addison. Dokter akan menanyakan terlebih dahulu tentang riwayat kesehatan serta tanda-tanda dan gejala pengidap. Jika dokter berpikir akan adanya kecurigaan penyakit Addison, dokter mungkin akan meminta beberapa tes berikut ini. Pertama, tes darah. Mengukur kadar natrium, kalium, kortisol, dan ACTH dalam darah. Hasil dari tes ini akan membantu dokter memutuskan apakah gejala yang disebabkan oleh insufisiensi. Tes darah juga dapat dilakukan untuk mengukur antibodi yang terkait dengan penyakit Addison autoimun. Diagnosis yang kedua adalah tes stimulasi ACTH. Tes ini akan melibatkan pengukuran kadar kortisol dalam darah sebelum dan sesudah injeksi ACTH sintesis. ACTH memberi sinyal ke kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol. Jika kelenjar adrenal rusak,
Tes stimulasi ACTH menunjukkan bahwa keluaran kortisol sebagai respon terhadap ACTH sintesis terbatas atau tidak ada. Diagnosis yang ketiga adalah tes hiperglikemia yang diinduksi insulin. Terkadang dokter menyarankan tes ini jika penyakit pituitari adalah penyebab yang mungkin insufisiensi adrenal. Tes ini juga melibatkan pemeriksaan gula darah dan kortisol pada berbagai interval setelah suntikan insulin. Pada kondisi normal, kadar glukosa turun dan kadar kortisol meningkat. Tes yang keempat yaitu tes pencitraan. Dokter seringkali meminta pemeriksaan tomografi terkomputerisasi perut untuk memeriksa ukuran kelenjar adrenal pengidap atau kelainan lain yang dapat menyebabkan insufisiensi adrenal. Dokter mungkin juga menyarankan pemindaian MRI. Pengobatan penyakit Addison. Pengobatan penyakit Addison akan melibatkan penggantian hormon-hormon yang tidak bisa diproduksi oleh kelenjar adrenal. Kortisol dapat diganti secara oral dengan tablet hidrokortison glukortikoid sintesis. Jika juga ditemukan kurangnya kadar aldosteron, dapat diganti dengan dosis oral dari mineral kortikoid. Pengidap yang menerima terapi penggantian aldosteron biasanya disarankan oleh dokter untuk meningkatkan asupan garam. Ini karena pengidap dengan insufisiensi adrenal sekunder biasanya mempertahankan produksi aldosteron, maka tidak diperlukan terapi penggantian aldosteron. Dosis masing-masing obat ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pasien. Pencegahan penyakit Addison. Pencegahan penyakit Addison lebih terfokus pada meredakan gejala dan mencegah krisis Addisonian yang dipicu di lingkungan dengan tingkat stres tinggi. Mencegah gangguan ini pada dasarnya dilakukan dengan cara mengobati kondisi yang mendasarinya dan membatasi faktor risiko. Contohnya dengan cara mengobati infeksi jamur, mengontrol diabetes, identifikasi gejala kanker untuk mencegah penyebaran sel ke kelenjar adrenal dan aliran darah. Pencegahan penyakit Addison. Penyakit Addison ini tidak dapat dicegah. Jika Anda merasakan gejalanya, segera periksakan diri ke dokter. Terlebih lagi jika Anda memiliki faktor risiko penyakit Addison. Nah, demikianlah edukasi tentang penyakit Addison. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya, dan bertambah ilmu kita tentang penyakit autoimun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.